Bahasa Indonesia, Michigan pernah menjadi simbol impian Amerika, tanah industri mobil, pekerjaan pabrik yang stabil, dan rumah terjangkau yang bisa dimiliki oleh keluarga pekerja biasa. Tapi dalam dokumenter perjalanan ini, kita menyaksikan bagaimana mimpi itu runtuh. Hari ini, di kota-kota seperti Detroit, Flint, dan Grand Rapids, ratusan keluarga tidur di dalam mobil, di trotoar beku, atau di tempat penampungan yang penuh sesak. Bagaimana mungkin negara bagian yang dulu menjadi pusat ekonomi kini menjadi zona krisis yang lebih parah dari daerah perang? Dalam dokumenter perjalanan ini, kita tidak hanya melihat statistik, tapi juga suara-suara manusia yang terlupakan. Gaji pekerja tidak lagi sebanding dengan biaya hidup. Sebuah rumah kecil yang dulu bisa dibeli seharga $70.000 Amerika Serikat, gelombang 1,1 miliar rupiah, kini melonjak tajam, sementara upah minimum tetap stagnan. Untuk banyak orang, satu tagihan medis atau kecelakaan kecil saja sudah cukup untuk kehilangan atap di atas kepala mereka. Apakah ini hanya kegagalan ekonomi, atau kita sedang menyaksikan keruntuhan moral bangsa? Film dokumenter ini akan membawa Anda menjelajahi sisi tergelap dari jantung Amerika, di mana ketidakpedulian telah menggantikan harapan. Apakah Anda pernah melihat kondisi seperti ini di negara bagian lain? Tulis di komentar dan bagikan kisah Anda. Bahasa Indonesia, dalam dokumenter perjalanan ini, kita tak hanya menyajikan angka, tapi menyuarakan kehidupan nyata di balik statistik yang membeku. Di awal tahun 2025, jumlah tunawisma di negara bagian Michigan mencapai sekitar 33.000 orang, meningkat 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Di wilayah metropolitan Detroit, pencatatan resmi pada Januari tahun 2024 menunjukkan lebih dari 1.700 orang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tahun sebelumnya, angka ini sekitar 1.400 orang. Kenaikan yang terlihat kecil, tapi setiap angka adalah seorang ibu, seorang anak, seorang tetangga yang dulu mungkin punya rumah dan pekerjaan. Grand Rapids bahkan mengalami lonjakan lebih tajam, lebih dari 500 orang menjadi tunawisma di akhir 2024, dibandingkan hanya 310 orang di 2023. Lonjakan ini menunjukkan bahwa krisis tidak mengenal kota besar atau kecil, semua terkena dampaknya. Yang lebih mengejutkan, banyak daerah pedesaan di Michigan bagian utara mengalami lonjakan tunawisma hingga 45% dalam 3 tahun terakhir. Dengan ketiadaan tempat penampungan, keluarga-keluarga terpaksa tidur di dalam mobil, rumah kosong, atau bahkan di tenda darurat. Rumah terjangkau semakin sulit diakses. Banyak keluarga harus menunggu hingga 8 tahun untuk bisa mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita bertanya, bagaimana bisa semua ini terjadi tanpa ada sorotan dari media atau tekanan dari politisi? Bagaimana menurut Anda? Apakah angka bisa mewakili rasa sakit manusia? Tulis komentar Anda dan mari kita lanjutkan percakapan ini. Bahasa Indonesia, dalam dokumenter perjalanan ini, kita menelusuri wilayah utara Michigan, tempat di mana penderitaan tidak selalu terlihat di kamera. Di kaunti-kaunti pedesaan seperti Alpena, Sheboygan, dan Oscoda, jumlah tunawisma melonjak diam-diam tanpa liputan media. Di tempat-tempat ini, tidak ada tempat penampungan permanen, dan banyak keluarga harus tinggal di mobil tua, trailer bocor, atau rumah kerabat yang penuh sesak. Yang lebih mengkhawatirkan, waktu tunggu untuk mendapatkan rumah subsidi bisa mencapai 8 tahun, sementara pendapatan rata-rata per bulan banyak keluarga hanya sekitar $1.500 Amerika Serikat, gelombang 24 juta rupiah. Dengan sewa rumah kecil saja bisa menyentuh $800 $1.000 Amerika Serikat, 12-16 juta rupiah. Banyak orang akhirnya menyerah dan menghilang dari sistem. Kesunyian menjadi senjata yang paling kejam. Tidak ada kamera, tidak ada suara, hanya penderitaan yang berlangsung diam-diam. Banyak dari mereka adalah lansia yang hidup sendirian, mantan veteran, atau pekerja paruh waktu yang tak mampu menabung.
Ketika media dan politisi hanya fokus pada kota-kota besar, krisis pedesaan ini semakin memburuk. Dalam dokumenter perjalanan ini, kami ingin mengangkat suara dari tempat-tempat yang tidak dilihat, karena mereka juga bagian dari wajah Amerika hari ini. Menurut Anda, apakah media terlalu sering melupakan daerah pedesaan? Tulis komentar dan sebarkan cerita ini agar lebih banyak yang tahu. Bahasa Indonesia, COVID-19 tidak menciptakan tunawisma di Michigan, tapi ia mempercepat krisis yang sudah ada. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita melihat bagaimana pandemi menjadi titik balik, mengungkap kelemahan sistem perumahan dan keamanan sosial yang rapuh. Pada awal 2020, ribuan warga Michigan sudah hidup dalam ketidakpastian, menyewa rumah dengan penghasilan yang hampir tak cukup. Ketika pandemi melanda, kehilangan pekerjaan, biaya rumah sakit, dan kematian anggota keluarga menciptakan badai sempurna yang mendorong banyak orang ke jurang kehilangan tempat tinggal. Program bantuan seperti CERA, COVID Emergency Rental Assistance, dan moratorium penggusuran sempat menjadi penyelamat. Tahun 2021 saja, Michigan menggunakan dana darurat untuk membantu lebih dari 250.000 keluarga membayar sewa, tagihan listrik, atau keduanya. Untuk sesaat, kita merasakan bahwa rumah bisa menjadi hak dasar, bukan kemewahan. Namun, ketika dana federal mengering pada 2022 dan 2023, kenyataan pahit kembali. Daftar tunggu tempat penampungan membludak, banyak keluarga tidur di mobil atau berpindah-pindah dari rumah kerabat, tak terdata secara resmi sebagai tunawisma. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita bertanya, apakah pandemi memberi kita pelajaran? Atau semua ini hanya tambalan sementara untuk luka yang jauh lebih dalam? Menurut Anda, apakah bantuan darurat seharusnya permanen dalam sistem sosial kita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bahasa Indonesia, dalam banyak percakapan tentang tunawisma, kecanduan sering disebutkan. Namun dalam dokumenter perjalanan ini, kita ingin melihatnya lebih dalam, tanpa menghakimi, dan dengan memahami konteks yang lebih luas. Di Michigan, kecanduan tidak selalu menjadi penyebab awal seseorang kehilangan rumah. Justru sebaliknya, banyak orang mulai menggunakan zat seperti opioid atau alkohol setelah mereka jatuh ke dalam kondisi tunawisma. Bayangkan tidur di bangku taman saat musim dingin, tanpa listrik, tanpa air hangat. Dalam kondisi penuh tekanan seperti itu, banyak orang mencari pelarian, bukan karena ingin, tapi karena tidak punya pilihan. Pada tahun 2024, data kesehatan masyarakat menunjukkan lonjakan kunjungan ke ruang gawat darurat akibat overdosis, baik di kota besar seperti Detroit maupun daerah pedesaan. Bahkan di tempat seperti Indonesia pun, kita tahu bahwa tekanan mental dapat mendorong seseorang pada kecanduan jika tidak ada dukungan sosial dan spiritual yang kuat, hal yang biasanya ditemukan di komunitas seperti gotong royong kita. Masalahnya, banyak pusat rehabilitasi di Michigan membutuhkan alamat tetap sebagai syarat, padahal mereka yang butuh justru tidak punya rumah. Ini menciptakan lingkaran setan, tak punya rumah tak bisa masuk rehabilitasi kecanduan memburuk tetap tak punya rumah. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita bertanya, bagaimana jika kecanduan dilihat sebagai isu kesehatan masyarakat, bukan kegagalan pribadi? Apakah di daerah Anda ada pendekatan kemanusiaan dalam menangani kecanduan? Ceritakan di kolom komentar. Bahasa Indonesia, dalam dokumenter perjalanan ini, kita menjelajahi sisi pahit dari Michigan yang dulu dikenal sebagai tanahnya para buruh. Di masa lalu, pekerjaan pabrik menjanjikan stabilitas, rumah sederhana, dan masa depan yang bisa direncanakan. Hari ini, bahkan dengan 2 atau 3 pekerjaan, banyak warga masih tidak mampu membayar sewa. Antara tahun 2020 hingga 2022, pandemi memukul sektor industri keras. Ribuan pabrik tutup, dan saat pemulihan dimulai, pekerjaan yang kembali adalah di sektor jasa, seperti restoran, retail, atau pengemudi aplikasi dengan gaji lebih rendah dan tanpa jaminan.
Sebagian besar pekerjaan ini hanya membayar sekitar $12-15 per jam, sekitar Rp 190,000 sampai 240,000. Sementara biaya sewa rumah satu kamar di Michigan bisa mencapai $900 Amerika Serikat, gelombang 14,4 juta rupiah per bulan. Kondisi ini mirip dengan apa yang kita lihat di Indonesia. Di kota-kota seperti Jakarta atau Surabaya, banyak pekerja informal yang berjuang membayar kontrakan, meski kerja dari pagi hingga malam. Hal ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya krisis di Amerika, tapi pola global yang mulai muncul di berbagai negara. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita bertanya, apakah semangat kerja keras masih cukup di dunia saat ini? Ketika bekerja penuh waktu pun tidak menjamin atap di atas kepala, maka ada sesuatu yang salah dalam sistem. Apakah Anda atau orang terdekat pernah mengalami kerja keras namun tetap tak cukup? Ceritakan di kolom komentar agar suara Anda didengar. Bahasa Indonesia. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita menelusuri alasan mengapa rumah, sesuatu yang dulu dianggap dasar, kini terasa seperti kemewahan. Di Michigan, harga rumah melonjak lebih dari 50% dalam satu dekade terakhir, sementara upah pekerja hampir tak berubah. Saat ini, lebih dari 50% penyewa di Michigan menghabiskan lebih dari 30% pendapatan mereka hanya untuk membayar sewa. Sebagai gambaran, jika seseorang bekerja dengan gaji $15 per jam, gelombang Rp240.000 selama 40 jam per minggu, maka penghasilan bulanannya sekitar $2.400, gelombang 38 juta rupiah. Dengan sewa rata-rata mencapai $1.200, gelombang 19 juta rupiah, itu berarti setengah penghasilan langsung habis untuk tempat tinggal, belum termasuk makan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini sangat mirip dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung atau Yogyakarta, di mana harga sewa rumah naik lebih cepat dari kenaikan gaji. Banyak keluarga akhirnya tinggal bersama orang tua atau pindah ke pinggiran kota yang jauh dari tempat kerja. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita menyaksikan bagaimana satu perbaikan mobil atau tagihan rumah sakit bisa membuat sebuah keluarga kehilangan tempat tinggal. Di negara yang katanya makmur, satu langkah kecil bisa membawa seseorang ke jurang tunawisma. Apakah Anda merasa biaya tempat tinggal di kota Anda mulai tak masuk akal? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Mari saling dengar dan dukung. Bahasa Indonesia. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita melihat bahwa masalah perumahan bukan hanya soal uang, tapi juga soal aturan yang ketinggalan zaman. Di Michigan, salah satu penghambat terbesar pembangunan rumah terjangkau adalah kebijakan zoning yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Zoning adalah aturan yang menentukan jenis bangunan apa yang boleh didirikan di suatu area. Banyak kota di Michigan, seperti Lansing atau Ann Arbor, masih melarang pembangunan apartemen kecil atau rumah multifungsi di area pemukiman satu keluarga. Hasilnya, lahan kosong melimpah, tapi rumah yang dibutuhkan justru tak bisa dibangun. Saat ini, Michigan kekurangan hampir 200.000 unit rumah terjangkau. Padahal, proyek perumahan baru yang direncanakan hanya sekitar 22.000 unit. Artinya, bahkan jika semua berjalan lancar, yang jarang terjadi, celah antara permintaan dan ketersediaan masih sangat besar. Kondisi ini mengingatkan kita pada beberapa kota di Indonesia seperti Denpasar atau Bogor, di mana perizinan pembangunan kadang tersendat oleh birokrasi yang lambat dan aturan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Di balik setiap rumah yang gagal dibangun, ada puluhan keluarga yang terus menunggu. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita bertanya, mengapa sebuah rumah sederhana harus melewati rintangan administratif yang begitu rumit? Apakah kita membangun sistem untuk melayani rakyat atau justru menghambat mereka? Apakah Anda pernah mengalami kesulitan membangun atau menyewa rumah karena aturan daerah? Ceritakan di komentar, pengalaman Anda berharga. Bahasa Indonesia. Dalam dokumenter perjalanan ini,
Kita tidak hanya bicara data, kita juga mendengarkan kisah. Ini Latasha, seorang ibu tunggal di kota Flint. Dulu dia bekerja sebagai asisten perawat di rumah sakit lokal, tapi kehilangan pekerjaannya saat pandemi. Sekarang, dia menjadi sopir ride-hailing malam hari dan mengantar 2 anaknya ke sekolah pada pagi hari. Latasha tidur di mobil minivan tahun 2011, yang juga menjadi rumah mereka selama 8 bulan terakhir. Setiap malam, dia parkir di tempat gelap dekat gereja. Dia tidak meminta belas kasihan. Yang dia inginkan hanya satu, kesempatan untuk bangkit. Dengan penghasilan sekitar $600 per minggu, gelombang 9,6 juta rupiah, Latasha kesulitan membayar uang muka rumah sewa dan biaya sekolah anak-anak. Dia pernah masuk daftar tunggu untuk rumah subsidi, tapi diberitahu bahwa antreannya bisa memakan waktu 5 tahun. Kisah Latasha mengingatkan kita pada banyak ibu tangguh di Indonesia yang tetap tersenyum meski harus bekerja 2 shift dan masih punya energi untuk mengantar anak ke TPA atau sekolah madrasah di pagi hari. Dalam dokumenter perjalanan ini, Latasha bukan sekadar cerita tragis. Dia adalah cermin dari ribuan wanita yang jatuh bukan karena malas, tapi karena sistem gagal menangkap mereka saat terjatuh. Apakah Anda mengenal sosok seperti Latasha di sekitar Anda? Tag mereka dan bagikan agar dunia tahu bahwa mereka ada. Bahasa Indonesia. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita tidak hanya melihat Michigan, tetapi juga membandingkan bagaimana negara bagian lain menghadapi krisis tunawisma. 3 negara bagian besar, Florida, California, dan Texas, punya pendekatan yang sangat berbeda. Florida mengambil langkah kontroversial. Tahun 2024, Gubernur Ron DeSantis menandatangani undang-undang yang melarang tidur atau berkemah di tempat umum tanpa izin resmi. Pemerintah juga menganggarkan $30 juta, gelombang 480 miliar rupiah, untuk membangun area penampungan khusus. Namun, banyak kota tidak siap, dan hasilnya orang-orang hanya dipindahkan, bukan dibantu. California, dengan populasi tunawisma terbesar di AS, 187.000 orang, menggelontorkan miliaran dolar untuk program perumahan dan kesehatan mental. Tapi kemajuan lambat. Kota seperti Los Angeles dan San Francisco masih dipenuhi tenda di trotoar, seperti menambal perahu bocor dengan sendok. Sementara itu, Texas justru menunjukkan hasil berbeda. Kota Houston, dengan pendekatan Housing First, memprioritaskan menempatkan orang ke rumah dahulu, lalu baru menangani kecanduan dan kesehatan mental. Hasilnya cukup positif. Pendekatan ini mengingatkan kita pada filosofi gotong royong di Indonesia. Bantu orang berdiri dulu, baru ajari mereka berjalan. Bukan sebaliknya. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita melihat bahwa tidak ada solusi tunggal. Tapi yang jelas, pendekatan yang manusiawi selalu lebih berdampak daripada pendekatan yang menghukum. Anda lebih setuju pendekatan mana? Hukuman, bantuan langsung, atau kombinasi keduanya? Tulis pendapat Anda di komentar. Bahasa Indonesia. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita melangkah ke Colorado, negara bagian yang dikenal progresif, alami, dan penuh harapan. Tapi bahkan di sini, krisis tunawisma berkembang dengan cepat. Tahun 2025, lebih dari 52.000 orang menggunakan layanan tunawisma hanya dalam 12 bulan. 1 dari 3 di antaranya mengalami tunawisma kronis, hidup di jalan selama bertahun-tahun, seringkali dengan gangguan mental atau kecanduan. Denver, kota dengan udara segar dan gunung yang indah, kini penuh dengan tenda-tenda liar. Musim dingin menggigit hingga minus derajat, tapi banyak orang tetap tinggal di luar bukan karena memilih, tapi karena tak ada tempat lain. Colorado telah mencoba solusi, pusat navigasi darurat, shelter, low barrier, yang tidak mensyaratkan dokumen atau tes obat, dan voucher perumahan. Tapi semua ini tidak sebanding dengan kecepatan krisis. Layanan sosial kewalahan, pengembang lambat, biaya hidup naik cepat. Bayangkan jika hal seperti ini terjadi di Bandung atau Malang,
Kota-kota yang juga dikenal sebagai tempat nyaman, lalu tiba-tiba dipenuhi orang-orang yang tidur di emper toko karena tak mampu menyewa kamar kos seharga Rp1 sampai 2 juta bulan. Situasi itu akan langsung jadi berita besar. Tapi di Colorado, itu jadi pemandangan sehari-hari. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita belajar bahkan sistem terbaik bisa gagal jika tidak cukup cepat, tidak cukup adil, dan tidak cukup mendengar suara dari jalanan. Apakah menurut Anda sistem sosial di tempat tinggal Anda cukup cepat tanggap? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena perubahan dimulai dari mendengarkan. Bahasa Indonesia, dalam dokumenter perjalanan ini, kami mengajak Anda kembali ke masa lalu, ke Michigan tahun 1970-an. Disinilah ayah saya dulu bekerja di pabrik mobil General Motors. Setiap minggu, dengan gaji stabil sekitar $800 $1.000, gelombang 12 sampai 16 juta rupiah, dia mampu membayar rumah, menghidupi keluarga, dan masih punya cukup untuk ajak kami menonton pertandingan Detroit Tigers. Hari ini, saya mengemudi melewati kota-kota seperti Flint atau Pontiac, dan yang saya lihat bukan hanya bangunan kosong, tapi juga kenangan. Di jalan-jalan ini, saya dulu bersepeda ke sekolah. Sekarang, saya melihat remaja tidur di bangku taman yang sama, memeluk tas mereka karena takut kehilangan satu-satunya harta yang tersisa. Michigan dulu bukan sempurna, tapi ia menawarkan martabat. Kini, bahkan kerja keras pun tak menjamin rumah, dan mimpi jadi sesuatu yang mewah. Saya jadi teringat pepatah Indonesia, tanah air bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tapi bagaimana jika tak ada tempat untuk pulang? Dalam dokumenter perjalanan ini, kita tidak hanya bercerita tentang tempat, tapi tentang perasaan ditinggalkan oleh tanah yang dulu menjanjikan. Ini bukan hanya krisis ekonomi, ini krisis hati. Apakah Anda punya kenangan akan masa ketika hidup terasa lebih pasti? Ceritakan di komentar. Mungkin dari sana, kita bisa mulai merajut kembali harapan. Bahasa Indonesia, dalam dokumenter perjalanan ini, kita tidak lagi bertanya berapa banyak rumah yang dibutuhkan, tapi mengapa rumah masih dianggap sebagai barang mewah di zaman modern? Di Michigan, kekurangan hampir 200.000 unit rumah terjangkau bukan karena tidak ada lahan, melainkan karena sistem tidak bergerak cukup cepat. Pengembang enggan membangun rumah murah karena margin keuntungan tipis. Pemerintah lambat, masyarakat sekitar sering menolak proyek baru dengan alasan menjaga nilai properti. Hasilnya, rumah-rumah baru yang dibangun biasanya berharga $250.000 USD ke atas, gelombang 4 miliar rupiah, tak mungkin dijangkau oleh pekerja bergaji minimum. Sementara itu, keluarga dengan 2 anak harus tinggal di kamar motel kecil atau menumpang di rumah teman, tanpa jaminan hari esok. Di Indonesia pun kita melihat fenomena serupa. Di kota seperti Tangerang, banyak keluarga hanya mampu membayar kontrakan Rp1 minus 1,5 juta per bulan. Tapi harga rumah subsidi naik 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Apakah kita sudah terlalu terbiasa dengan gagasan bahwa punya rumah adalah hadiah bagi yang beruntung, bukan hak bagi semua? Dalam dokumenter perjalanan ini, kita menantang cara pikir itu. Sebab tidak ada satupun masyarakat yang bisa sehat jika rakyatnya tidur di jalan. Apa pendapat Anda? Haruskah rumah dianggap hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan? Tulis komentar dan mari kita buka diskusi yang lebih dalam. Bahasa Indonesia, dalam dokumenter perjalanan ini, kita menyusuri jejak pertanyaan yang tidak nyaman. Kapan tepatnya kita mulai menerima bahwa tidak semua orang akan punya tempat tinggal? Kapan kita mulai berpikir bahwa tidur di trotoar adalah resiko hidup, bukan kegagalan kolektif? Michigan dulu adalah tempat di mana kerja keras dibalas dengan rumah, keluarga, dan masa depan. Kini, bahkan mereka yang bekerja penuh waktu harus antre di tempat penampungan atau tidur dalam mobil. Ini bukan krisis perumahan semata, ini krisis kemanusiaan. Kami pernah percaya bahwa semua orang berhak atas kehidupan yang layak. Tapi sekarang,
Narasi yang berkembang adalah, kalau kamu tidak mampu bayar, mungkin kamu tidak cukup usaha. Kata-kata seperti itu tidak hanya kejam, mereka menghapus kenyataan bahwa sistem kini tak memberi ruang bagi kesalahan sekecil apapun. Di Indonesia, kita diajarkan sejak kecil arti dari rasa kemanusiaan. Di desa, orang masih sedia membukakan pintu bagi yang butuh tumpangan. Tapi bagaimana dengan kota, ketika trotoar jadi tempat tinggal dan masyarakat berjalan melewatinya tanpa menoleh? Apakah kita masih punya hati? Dalam dokumenter perjalanan ini, kita tidak menuduh, tapi kita bertanya, apakah kita masih bisa peduli? Pernahkah Anda merasa ingin membantu tapi tak tahu caranya? Bagikan cerita Anda, karena kadang perubahan dimulai dari hal kecil, empati. Bahasa Indonesia. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita telah melihat sisi gelap dari jantung Michigan, tapi sebenarnya, kita sedang melihat refleksi dari seluruh Amerika. Ketika rumah tak lagi dijamin bagi mereka yang bekerja, ketika tenda menjadi perumahan darurat, dan ketika empati digantikan oleh birokrasi, maka itu bukan lagi krisis daerah, itu luka nasional. Tapi inilah pertanyaan terakhir dan terpenting, apakah kita masih punya kemauan untuk berubah? Michigan menunjukkan bahwa ini bukan soal kemampuan, melainkan soal kehendak. Kita bisa membangun jalan raya miliaran dolar, mengirim satelit keluar angkasa, tapi gagal membangun cukup rumah bagi rakyat sendiri. Di Indonesia, kita mengenal istilah musyawarah dan mufakat, bahwa keputusan terbaik lahir dari kebersamaan, bukan dari kekuasaan sepihak. Mungkin sudah saatnya dunia kembali belajar dari akar nilai-nilai seperti ini. Dalam dokumenter perjalanan ini, kita tidak membawa solusi instan, tapi kita membawa harapan bahwa perubahan bisa dimulai dari kesadaran, bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk peduli, bahwa setiap orang layak punya atap, bukan karena mereka berhasil, tapi karena mereka manusia. Anda setuju bahwa rumah seharusnya menjadi hak, bukan hadiah? Tulis di komentar, dan sebarkan video ini agar lebih banyak orang ikut menyadari.